Yang pertama, pengertian dukungan sosial. Dukungan sosial bisa diartikan sebagai informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Beberapa pengertian dukungan sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Diamteo mendefinisikan dukungan sosial sebagai dukungan atau bantuan yang berasal dari orang lain seperti teman, tetangga, teman kerja, dan orang-orang lainnya. 2. Gottlieb menyatakan dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasihat verbal maupun non-verbal. Bantuan nyata atau tindakan yang didapatkan karena kehadiran orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. 3. Peers mendefinisikan dukungan sosial sebagai sumber emosional, informasional, atau pendampingan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar individu untuk menghadapi setiap permasalahan dan krisis yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan. 4. Rowe mendefinisikan dukungan sosial sebagai salah satu fungsi pertalian sosial yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari interpersonal yang akan melindungi individu dari konsekuensi stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa senang, diperhatikan, timbul rasa percaya diri, dan kompeten. Yang kelima, Sarafino menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada memberi kenyamanan pada orang lain, merawatnya atau menghargainya. 6. Sarroson yang menyatakan bahwa dukungan sosial adalah adanya transaksi interpersonal yang ditunjukkan dengan memberikan bantuan pada individu lain, di mana bantuan itu umumnya diperoleh dari orang yang berarti bagi individu yang bersangkutan. Dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, bantuan tingkah laku, ataupun materi yang didapat dari hubungan sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Dukungan sosial setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Adapun kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan. Apabila seseorang tidak tercukupi kebutuhan fisiknya, maka seseorang tersebut kurang mendapat dukungan sosial. 2. Kebutuhan sosial. Dengan aktualisasi diri yang baik, maka seseorang lebih kenal oleh masyarakat daripada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. Orang yang mempunyai aktualisasi diri yang baik cenderung selalu ingin mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, pengakuan sangat diperlukan untuk memberikan penghargaan. 3. Kebutuhan psikis. Dalam kebutuhan psikis, pasien preoperasi di dalamnya termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, perasaan religius, tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Apalagi jika orang tersebut sedang menghadapi masalah baik ringan maupun berat. Maka orang tersebut akan cenderung mencari dukungan sosial dari orang-orang sekitar sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan, dan dicintai. 3. Klasifikasi dukungan sosial. Dukungan sosial dapat diwujudkan dalam beberapa aktivitas atau perilaku yang beraneka ragam. Bisa diwujudkan dalam suatu tindakan ataupun ucapan. Menurut Cohen dan Sime, mengklasifikasikan dukungan sosial dalam 4 kategori yaitu 1. Dukungan informasi, yaitu memberikan penjelasan tentang situasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi individu. Yang kedua, dukungan emosional, yang meliputi ekspresi empati, misalnya mendengarkan, bersikap terbuka, menunjukkan sikap percaya terhadap apa yang dikeluhkan, mau memahami ekspresi kasih, dan perhatian. Ketiga, dukungan instrumental adalah bantuan yang diberikan secara langsung, bersifat fasilitas atau materi, misalnya menyediakan fasilitas yang diperlukan, meminjamkan uang, memberikan makanan, permainan, atau bantuan lain. 4. Dukungan appraisal atau penilaian. Dukungan ini bisa berbentuk penilaian yang positif, penguatan atau pembenaran untuk melakukan sesuatu, umpan balik atau menunjukkan perbandingan sosial yang membuka wawasan seseorang yang sedang dalam keadaan stres. 4. Cakupan dukungan sosial. Menurut Saranson, dukungan sosial itu selalu mencakup 2 hal, yaitu 1. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia. Merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan.
atau pendekatan berdasarkan kuantitas. 2. Tingkat kepuasan akan dukungan sosial yang diterima. Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi atau pendekatan berdasarkan kualitas. 5. Komponen-komponen dalam dukungan sosial. Para ahli berpendapat bahwa dukungan sosial dapat dibagi ke dalam berbagai komponen yang berbeda-beda. Misalnya, mengemukakan adanya 6 komponen dukungan sosial yang disebut sebagai the social profession scale, di mana masing-masing komponen dapat berdiri sendiri-sendiri, namun satu sama lain saling berhubungan. Adapun komponen-komponen tersebut adalah 1. Kerekatan emosional atau emotional attachment, merupakan perasaan akan kedekatan emosional dan rasa aman. Jenis dukungan sosial semacam ini memungkinkan seseorang memperoleh kerekatan emosional sehingga menimbulkan rasa aman bagi yang menerima. Sumber dukungan sosial semacam ini yang paling sering dan umum adalah diperoleh dari pasangan hidup atau anggota keluarga, atau teman dekat atau sanak saudara yang akrab dan memiliki hubungan yang harmonis. 2. Integrasi sosial atau social integration, merupakan perasaan menjadi bagian dari keluarga, tempat seseorang berada dan tempat saling berbagi minat dan aktivitas. 3. Adanya pengakuan atau reassurance of worth, meliputi pengakuan akan kompetensi dan kemampuan seseorang dalam keluarga. 4. Ketergantungan yang dapat diandalkan atau reliable alliance, meliputi kepastian atau jaminan bahwa seseorang dapat mengharapkan keluarga untuk membantu semua keadaan. 5. Bimbingan atau guidance. Dukungan sosial jenis ini adalah adanya hubungan kerja ataupun hubungan sosial yang dapat memungkinkan seseorang membuat informasi, saran, atau nasihat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. 6. Kesempatan untuk mengasuh atau opportunity for nurturance, suatu aspek penting dalam hubungan interpersonal akan perasaan yang dibutuhkan oleh orang lain. 7. Aspek hubungan sosial pada pasien. Seseorang yang hubungannya dekat dengan keluarga akan mempunyai kecenderungan lebih sedikit untuk stres dibandingkan seseorang yang hubungannya jauh dengan keluarga. 6. Dampak dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya. Menurut Sarafino, dukungan sosial dapat mempengaruhi fisik dan psikologis individu yang dijelaskan dalam 2 teori berikut ini. 1. The buffering hypothesis. Menurut teori ini, dukungan sosial melindungi individu dengan melawan efek-efek negatif dari tingkat stres yang tinggi, yaitu dengan 2 cara berikut. 1. Ketika individu menghadapi stresor yang kuat, seperti krisis keuangan, maka individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi menjadi kurang melihat situasi tersebut sebagai situasi yang penuh stres, bila dibandingkan dengan individu dengan tingkat dukungan sosial yang rendah. 2. Dukungan sosial dapat mengubah respon seseorang terhadap stresor yang telah diterima sebelumnya. Yang terakhir, the direct effect hypothesis. Individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi memiliki perasaan yang kuat bahwa individu tersebut dicintai dan dihargai. 6. Faktor penghambat dukungan sosial. Terdapat 3 faktor yang menghambat pemberian dukungan sosial pada seorang, yaitu 1. Penarikan diri menurut orang lain disebabkan lantaran harga diri yang rendah, ketakutan dikritik, pengharapan bahwa orang lain tidak akan menolong seperti menghindar, mengutuk diri, membisu, menjauh, dan nirmau meminta bantuan. 2. Melawan orang lain, misalnya sikap curiga, tidak sensitif, tidak timbal balik, dan agresif. 3. Tindakan sosial yang tidak pantas, seperti membicarakan dirinya secara terus-menerus, mengganggu orang lain, berpakaian tidak pantas, dan tidak pernah merasa puas. Yang terakhir, dukungan sosial dan kesehatan. Dukungan sosial merupakan bentuk hubungan antar manusia yang berperan menjadi penengah atau jembatan antara status hubungan atau integrasi sosial dengan kesehatan. Dukungan sosial juga bisa dilihat sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan bersama dalam ikatan keluarga dan pertemanan. Terdapat 2 jenis dukungan sosial ditinjau dari cara pengukurannya, yaitu dukungan sosial struktural dan fungsional. Dukungan sosial ialah informasi yang membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk anggota jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Dukungan sosial bisa juga diartikan sebagai kegiatan sehari-hari,
berbagi tugas dan perasaan, bertukar informasi dan afeksi, hingga pengalaman manusia yang dramatis seperti kegembiraan cinta, sakitnya isolasi, ikatan keluarga, dan ikatan pertemanan. Aspek penting lainnya dari dukungan sosial ialah perceived support, yaitu persepsi mengenai dukungan yang diterima. Perceived support tidak berhubungan dengan enacted support atau dukungan yang diberikan secara aktual oleh sang pemberi dukungan. Artinya, meskipun seseorang merasa telah memberi dukungan, belum tentu si penerima merasa didukung. Faktor yang mempengaruhi perceived support antara lain ialah atribusi mengenai perilaku pasangan atau atribusi pikiran mengenai alasan perilaku tersebut, apakah perilaku tersebut dilakukan secara sukarela dan dilandasi oleh motif yang tidak egois, dan kepuasan pernikahan. Oleh karena itu, untuk mendapat memahami proses dukungan sosial, maka perlu memperjelas peran hubungan personal dalam pemberian, penerimaan, dan evaluasi dari dukungan sosial. Sekian penjelasan dari saya tentang topik dukungan sosial. Terima kasih.